Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harpila Intan Nurmalasari, NIM 40211085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai satu, dalam penelitian dikenal juga penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Apakah itu? Terus pertanyaan kedua ada, bisakah pada penelitian hukum dilakukan penelitian kuantitatif? Baiklah, di sini saya akan menjawab dua pertanyaan ini. Pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pengertian penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dalam dunia penelitian, terdapat dua pendekatan utama yang sering digunakan untuk penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kedua pendekatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal metode, tujuan, serta cara pengolahan data dan analisis data. Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam melalui data yang bersifat deskriptif dan eksploratif. Penelitian ini lebih menekankan pada makna, pengalaman subjektif, serta dinamika sosial dan budaya yang terjadi dalam suatu konteks tertentu. Karakteristik penelitian kualitatif yang pertama ada berorientasi pada pemahaman yang mendalam. Penelitian ini tidak sekedar mengumpulkan data, tetapi juga berusaha memahami makna di balik data tersebut. Misalnya, dalam penelitian hukum kualitatif, seorang peneliti bisa meneliti bagaimana hakim membuat keputusan dalam kasus-kasus tertentu dengan melakukan analisis terhadap putusan pengadilan dan wawancara dengan hakim. Karakteristik yang kedua yaitu data bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, narasi, atau dokumen, bukan angka atau statistik. Data bisa diperoleh dari wawancara, observasi, atau studi dokumen hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, atau doktrin hukum. Karakteristik yang ketiga yaitu ada pendekatan induktif. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu menarik kesimpulan dari pola-pola yang ditentukan dalam data. Contohnya, dalam penelitian tentang efektivitas suatu kebijakan hukum, peneliti bisa mengamati bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan dan bagaimana reaksi masyarakat terhadapnya. Karakteristik yang keempat yaitu fleksibel dan kontekstual. Penelitian kualitatif bersifat fleksibel karena metode pengumpulan data bisa berkembang selama penelitian berlangsung. Selain itu, penelitian ini sangat bergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik yang melingkupi suatu fenomena. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara mendalam. Misalnya, mewawancarai pengacara, hakim, atau masyarakat untuk memahami bagaimana hukum diterapkan di kehidupan nyata. Terus ada observasi, mengamati langsung bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, misalnya dalam persidangan. Analisis dokumen, menganalisis teks hukum seperti undang-undang, peraturan, atau putusan pengadilan. Selanjutnya yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan angka dan statistik untuk menguji hipotesis, mengukur variabel, serta menemukan hubungan antar variabel. Penelitian ini bersifat objektif dan struktur karena menggunakan metode yang sistematis dalam pengumpulan serta analisis data. Karakteristiknya
yaitu yang pertama ada berorientasi pada pengukuran dan generalisasi. Tujuan utama penelitian kuantitatif adalah mengukur fenomena secara sistematis dan mencari pola atau hubungan yang dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Misalnya, dalam penelitian hukum kuantitatif, seorang peneliti bisa menganalisis hubungan antara jumlah kasus korupsi dengan tingkat pendidikan pejabat negara. Selanjutnya ada data karakteristik yang kedua, yaitu data berbentuk angka dan statistik. Data dikumpulkan dalam bentuk angka dan diolah menggunakan teknik statistik. Contohnya, jika ingin mengetahui seberapa efektif suatu undang-undang, peneliti bisa menganalisis jumlah kasus sebelum dan sesudah undang-undang tersebut diterapkan. Yang ketiga ada karakteristik pendekatan deduktif. Penelitian kuantitatif sering menggunakan pendekatan deduktif, yaitu memulai dengan teori atau hipotesis, kemudian mengumpulkan data untuk mengujinya. Contohnya, hipotesis bahwa semakin tinggi tingkat penegakan hukum, semakin rendah juga kejahatan. Bisa diuji dengan data statistik tentang kejahatan atau tindakan penegakan hukum. Metode yang karakteristik selanjutnya itu metode yang terstruktur dan replikasi mudah. Metode penelitian kuantitatif lebih terstruktur sehingga lebih mudah direplikasi oleh peneliti lain. Misalnya, survei tentang kesadaran hukum masyarakat bisa dilakukan kembali di tempat yang berbeda dengan metode yang sama. Metode yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif yaitu survei dan kuesioner, menggunakan pertanyaan tertutup untuk mengumpulkan data dari banyak responden. Terus eksperimen, menguji hubungan antara variabel dalam kondisi yang dikontrol. Terus analisis statistik, menggunakan data numerik seperti jumlah kasus hukum, indeks kepatuhan hukum, dan tren putusan pengadilan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Bisakah penelitian hukum dilakukan secara kuantitatif? Jawabannya adalah bisa. Meskipun penelitian hukum sering dikaitkan dengan pendekatan kualitatif karena sifatnya yang normatif. Penelitian hukum juga bisa dilakukan secara kuantitatif, terutama dalam penelitian hukum empiris. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian hukum, yang pertama analisis statistik pada putusan pengadilan. Peneliti bisa mengumpulkan dan menganalisis data dari putusan pengadilan untuk melihat tren dalam penerapan hukum. Contohnya menganalisis berapa persen kasus narkotika yang mendapat hukuman berat dibandingkan dengan kasus yang mendapat hukuman ringan. Yang kedua, survei tentang kesadaran dan kepatuhan hukum. Menggunakan kuesioner untuk mengukur pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum tertentu. Contohnya, survei tentang kepatuhan pengendara terhadap aturan lalu lintas di berbagai wilayah. Yang ketiga, hubungan antara faktor sosial dengan penegakan hukum. Meneliti apakah faktor sosial seperti pendidikan, ekonomi, atau budaya mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum. Contohnya analisis statistik tentang hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kejahatan di suatu daerah. Yang keempat, big data dalam penelitian hukum. Dengan berkembangnya teknologi, peneliti bisa menggunakan big data analistik untuk menganalisis ribuan dokumen hukum sekaligus. Contohnya menggunakan algoritma untuk menganalisis tren peraturan hukum dalam 50 tahun terakhir dan dampaknya terhadap praktik hukum saat ini.
Kelebihan dan kelemahan pendekatan kuantitatif dalam hukum. Kelebihannya, hasil objektif dapat diuji ulang, bisa menganalisis banyak data dalam waktu singkat, berguna untuk melihat tren dan pola hukum. Kelemahannya, tidak bisa menangkap makna mendalam seperti penelitian kualitatif. Tidak semua fenomena hukum bisa dikuantifikasi. Kadang mengabaikan aspek kontekstual hukum. Kesimpulannya, baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif memiliki peran penting dalam penelitian hukum. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap norma dan praktik hukum, sementara penelitian kuantitatif lebih berfokus pada pengukuran dan analisis statistik untuk melihat pola dalam hukum. Meskipun sering dikaji secara kualitatif, penelitian kuantitatif juga sangat mungkin dilakukan, terutama dalam penelitian hukum empiris yang mengkaji hubungan antara hukum dengan fenomena sosial. Oleh karena itu, kombinasi kedua pendekatan ini sering menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.